Kita akan belajar salah satu materi yang cukup penting mengenai Docker ini, yaitu sebuah tools namanya adalah Docker Compose. Oke, di video sebelumnya kan kita belajar untuk menjalankan kontainer yang terhubung dalam satu network, kita jalankan satu persatu. Nah, dengan Docker Compose ini, kita bisa menjalankan beberapa kontainer sekaligus, tidak hanya dua ya, lebih dari dua juga bisa, dengan satu file konfigurasi. Nah, jadi caranya lebih sederhana lagi. Oke, sebagai contoh, saya akan menjalankan kontainer aplikasi kita yaitu To Do App dan kontainer database MySQL dengan menggunakan Docker Compose. Nah, di sini di catatan ini ya, di sini ini adalah komen yang kita gunakan untuk menjalankan aplikasi kita, kontainernya. Kemudian ini adalah komen yang digunakan untuk menjalankan kontainer database MySQL. Nah, di bawah sini adalah file Docker Compose-nya. Perhatikan biasanya nama filenya adalah compose.yml dan ini adalah struktur kodenya. Nah, di atas ini ada service. Di service ini adalah kontainer-kontainer yang akan kita jalankan, ya. Karena di dalam aplikasi kita sebelumnya ada 2 kontainer ya, kontainer aplikasi To Do-nya sama kontainer MySQL. Jadi ini ada 2 kontainer, ini yang pertama dan ini yang kedua. Kemudian di bawah sini adalah volumes-nya, yaitu volume nanti yang kita gunakan untuk menyimpan datanya di dalam Docker. Nah, perhatikan di bagian sini, ini sebenarnya mirip sama komen yang ada di atas sini. Ya, di atas ini yang pertama adalah image-nya. Image-nya yang digunakan adalah getting started. Nah, ini mirip sama yang di bawah sini ya. Kalau waktu kita menjalankan sendiri-sendiri atau satu-satu, image biasa ditulis di akhir. Nah, ini di pertama. Kemudian ini adalah ports-nya. Nah, ports-nya adalah yang bagian ini ya. Mirip. Kemudian di sini ada tambahan sedikit namanya volumes. Nah, volumes ini digunakan untuk memetakan ya, ini direktori saat ini ke dalam direktori yang ada di dalam kontainernya. Jadi dengan menggunakan komen ini, apapun yang kita ubah di direktori saat ini ya, contohnya kita mengubah di app.js-nya ini kita mengubah tulisan ini ya. Nah, secara langsung atau secara real time akan terubah juga di dalam kontainernya, gitu ya. Jadi kita tidak perlu membuild ulang, kemudian menjalankan ulang kontainernya. Ini adalah real time atau live ya. Kemudian di sini beberapa environment variabelnya masuk ke dalam sini, namanya environment. Kemudian di bawahnya ada environment variabelnya. Ini adalah hostnya, usernya, dan sebagainya. Nah, jadi komen ini ya di dalam Docker Compose adalah seperti ini. Nah, selanjutnya yang kontainer MySQL juga sama ya. Pertama adalah image-nya MySQL 8.0, kemudian di sini ada volumes-nya. Sama seperti yang ada di dalam sini ya. Flag V ini masuk ke dalam volume yang ada di sini. Ini adalah volume dari Docker ya, yang kita definisikan di bawah sini. Kemudian ini adalah direktori di dalam kontainer MySQL-nya. Ya, di sebelah kanan ini di dalam kontainernya, sama seperti yang di sini ya, ini juga di dalam kontainernya. Kemudian di bawah sini adalah environment variabelnya. Ya, di sini ada password sama database yang akan digunakan. Passwordnya secret, database-nya adalah to-dos. Nah, kita akan coba jalankan compose.yml ini. Saya akan copy aja. Saya masuk ke dalam Visual Studio Code. Oh ya, sebelumnya kita hapus dulu Docker container yang berjalan ya. Masuk ke dalam kontainer, langsung hapus aja. Bersihkan aja semua kontainernya. Buat kosong seperti ini. Kemudian saya akan buat file compose. Klik new file, kemudian tulis compose.yml seperti ini. Nah, akan langsung terbuka ya file compose-nya, kita tinggal pastikan aja. Sebelumnya udah kita copy. Nah, ini adalah filenya, kemudian kalian save, tekan Ctrl S. Nah, untuk menjalankan Docker Compose ini ya, saya akan kembali dulu ke catatannya, kita bisa gunakan komen seperti ini. Docker, compose, kemudian up. Nah, flag D ini masih ingat ya, ini adalah detach, artinya kita masih bisa menggunakan terminalnya waktu Docker kontainernya berjalan.
Nah, yang paling penting adalah ini untuk menjalankan Docker Compose-nya dan ini untuk menghapus kontainer Docker Compose-nya yang berjalan. Oke, kita coba jalankan ini. Saya tidak akan menggunakan flag D-nya ini ya, supaya kalian bisa lihat bentuknya nanti seperti apa kalau kita tidak menggunakan flag D-nya. Langsung aja saya pastikan. Nah, langsung berjalan. Nah, perhatikan kalau kita tidak detach, dia akan mengeluarkan progresnya seperti ini. Ini adalah kontainer MySQL-nya dulu dijalankan. Nah, kemudian dia terkoneksi, perhatikan ada tulisan connected ini, terkoneksi dengan MySQL. Ini adalah aplikasinya. Nah, dengan flag D ini, perhatikan waktu selesai kontainernya berjalan, di bagian bawah sini kita tidak bisa mengetikkan apa-apa lagi. Nah, kita tidak bisa lagi menggunakan terminal ini. Dia akan mendeteksi kontainernya, digunakan untuk menjalankan kontainernya. Dan kalau kita masuk ke dalam Docker desktopnya, nah perhatikan sekarang ada kontainer yang berjalan ya. Sebelumnya kita udah hapus semuanya. Nah, untuk Docker Compose ini, kontainer yang berjalan akan masuk dalam semacam satu bundle seperti ini ya. Nah, ini adalah namanya Getting Started Up. Ya, kemudian di sini di bawahnya kalau kita expand gini adalah kontainer-kontainer yang berjalan. Ada dua, ada database MySQL dan aplikasinya. Aplikasinya masih sama seperti sebelumnya. Kita bisa klik ini ya. Nah, ini adalah tampilan aplikasinya. Kita bisa tambahkan misalnya mengerjakan tugas rumah gitu ya. Misalnya belajar data science atau nongkrong gitu ya. Nah, ini ada 3 item. Sekarang kita akan tes, kita lihat ke dalam database-nya apakah item-item ini masuk ke dalam database-nya. Nah, karena kita tidak bisa lagi menggunakan terminal ini, kita bisa tambahkan terminal di sini ya. Klik new terminal di sebelah kanan tengah ini. Nah, kita akan gunakan perintah exec, docker exec it. Kemudian kita copy dulu ya. Kita copy dulu terminal MySQL-nya, ID-nya ya. Baru kita gunakan command docker exec it. Kemudian container ID-nya, kemudian MySQL, -u, usernya adalah root, kemudian -p. Kita masukkan passwordnya adalah secret. Oke, kita berhasil masuk ya ke dalam database MySQL-nya. Ini saya lebarkan aja. Kita langsung gunakan database Todoist ya. Database yang kita gunakan untuk menyimpan item di dalam dari aplikasi. Kemudian kita select, kita lihat tabelnya. Isi tabelnya select from. Tabelnya kalau tidak salah to-do_items ya. Oke, berhasil ya. Ini ada 3 item yang baru saja kita tambahkan di aplikasinya, yaitu mengerjakan tugas rumah, belajar data science, dan nongkrong. Sama ya di sini. Oke, artinya kita sudah berhasil membuat Docker Compose untuk menjalankan aplikasi kita. Di mana Docker Compose ini menjalankan semua kontainer yang dibutuhkan secara bersamaan. Nah, biasanya project-project yang menggunakan Docker ini pasti menggunakan beberapa kontainer sekaligus dan pasti menggunakan Docker Compose. Jadi ini adalah inti sebenarnya dari pembelajaran Docker ini. Kalian wajib paham mengenai Docker Compose ini. Oke, sekarang kita akan coba menghapus kontainer di Compose-nya. Kita akan keluar dulu dari database-nya. Seperti ini. Perintahnya gampang, kita tinggal tulis docker compose down. Begini, kita enter aja. Nah, perhatikan dia remove ya, menghapus dan ini selesai. Lalu kita lihat di dalam Docker desktop, kontainernya sudah terhapus semua.